Nah, di bagian yang pertama ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih mendalami lagi masih sehubungan dengan okultisme. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang tanda pelaku paranormal dan pelaku okultisme, Bapak Ibu. Mengapa hal ini sangat perlu kita tahu supaya kita bisa mengantisipasi, ya, mengantisipasi dan juga supaya kita tahu juga alasan yang kedua, bagaimana menolong jemaat-jemaat kita supaya tidak lagi mereka mudah percaya dengan pelaku-pelaku paranormal atau okultisme itu sendiri. Dan ketiga, diharapkan kita bisa melayani, menginjili ya orang-orang para pelaku paranormal atau okultisme. Sehingga dia tidak lagi menjadi alat perpanjangan tangan setan, tetapi menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan yang efektif untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita banyak menjumpai bahwa sangat begitu tinggi minat orang untuk menjadi paranormal. Ya, dan juga menjadi pelaku okultisme. Dalam hal ini misalkan menjadi dukun ya. Sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berganti hari, minggu, bulan, dan tahun. Selalu muncul pelaku-pelaku paranormal atau juga pelaku-pelaku okultisme. Kita sebut saja hari-hari ini yang lagi ngetren itu adalah Bu Ida yang dari Kalimantan itu. Ya, artinya nanti akan ada masanya Bu Ida tidak lagi ya seterkenal sekarang dan nanti akan digantikan lagi oleh sosok-sosok yang lain. Itu baru yang kelihatan di media loh Bapak Ibu. Artinya masih banyak lagi orang-orang atau pelaku paranormal atau okultisme yang tidak diliput oleh media yang juga silih berganti. Ya, orangnya ya dan juga trik-trik yang mereka pakai untuk mengelabui para peminatnya. Nah, lagi-lagi ini bukan hanya terjadi dalam konteks Indonesia, tapi juga ini terjadi di beberapa negara-negara Eropa, termasuk juga Amerika. Yang notabene negara-negara ini, ya kita tahu mayoritas Kristen. Artinya di tengah-tengah ruang kemayoritasan penganut agama Kristen, di sana rupanya sangat ya luar biasa juga, ya tingginya minat orang menjadi paranormal atau pelaku kultisme. Kita sering mendengar tentang kemampuan-kemampuan yang dipertontonkan oleh paranormal, ya, atau juga oleh para astrologi, oleh para dukun, ya, atau juga mereka-mereka yang bisa memberikan tambahan kekuatan, kemampuan lebih kepada orang lain melalui magic yang mereka tawarkan atau juga melalui penggunaan ya kuasa sihir daripada si iblis. Nah, sebenarnya semua bagian-bagian yang tadi Bapak Ibu sangat luas maknanya, pemahamannya. Tapi minimal lewat sesi ini, lewat topik ini kita akan bahas lebih jauh bagian-bagian daripada apa yang saya bahas, yang saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama kita mau melihat dulu gejala paranormal. Gejala itu sama dengan tanda-tanda ya Bapak Ibu ya, atau ciri lah ya seseorang itu dikategorikan paranormal. Nah, kemampuan paranormal merupakan sebuah bidang yang luas sekali yang hari-hari ini
sangat banyak orang yang mencari, bahkan saya katakan tadi, ingin menjadi paranormal, ya. Nah, sebagai bagian daripada gejala paranormal ini, timbullah apa yang disebut dengan istilah para psikologi. Ya, para psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala paranormal. Di mana di dalamnya membahas segala sesuatu yang melampaui yang normal, namanya juga paranormal. Jadi, ya, tidak bisa dipahami dengan akal dan pikiran rasio, ya, bahkan tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan, ya, walaupun mungkin melalui ilmu fisika, biologi dan lain sebagainya. Tetapi memang hasilnya ada Bapak Ibu, ya. Ini hampir sama seperti mujizat, ya, yang bersifat supranatural. Mujizat itu kan tidak dapat diuji, diproses ulang, ya, tahapan-tahapannya nggak bisa, karena itu terjadi secara supranatural, ya, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Nah, cuman memang yang membedakannya dengan gejala paranormal ini, Bapak Ibu, memakai kuasa di luar daripada Tuhan, yaitu kuasa daripada si iblis sendiri. Nah, sama juga tadi, tidak dapat, ya, kita menguji proses ulang, ya, kesembuhan itu misalkan, ya, pertolongan itu nggak bisa, karena itu bersifat supernatural, sama seperti mujizat tadi. Tetapi yang membedakannya ada, ya. Kalau gejala paranormal tadi kan memakai kuasa dari si iblis itu sebenarnya. Tetapi kalau kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan itu pakai kuasa Tuhan. Itu salah satu perbedaan yang paling signifikan. Nah, semua yang ajaib dan gaib termasuk dalam bidang ini seperti telepati. Telepati itu artinya adalah kemampuan untuk berkomunikasi ya Bapak Ibu ya. Saling menukar informasi dengan orang lain tanpa menggunakan indera. Ya, penglihatan, tidak pakai itu. Tetapi bisa dia berkomunikasi dengan jarak yang jauh dengan orang lain. Ya, saya jadi ingat. Ini juga salah satu yang pernah dipakai oleh Mengapin Shibuya. Waktu dia mengumpulkan para pengikut-pengikutnya dari seluruh daerah-daerah di Indonesia untuk kumpul tahun 2011 dan juga tahun 2012 di Balenda Bandung dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia juga memakai salah satu pola ini, Bapak Ibu. Dan kita tahu hasilnya, ya, Tuhan Yesus tidak datang di dalam 2 tahun ramalan mereka itu. Itu menunjukkan bahwa kuasa yang mereka pakai itu bukan pakai kuasa Tuhan. Nah, ada istilah lain lagi di dalam gejala paranormal ini disebut namanya radiestesi. Artinya kemampuan mendeteksi. Ya, mendeteksi hal-hal yang akan terjadi ya di hari, minggu, bulan, tahun yang atau di masa-masa yang akan datang. Tapi sekali lagi, ini tidak memakai kasih dan kuasa dari Tuhan. Ini selalu memakai kuasa daripada si iblis. Kalau kita mau coba hubungkan ini dengan 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, ada namanya karunia. Saya sudah pernah singgung kepada kita tentang jenis-jenis karunia di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 11, ya. Ada karunia yang namanya penglihatan, ya. Nah, kalau di dalam dunia paranormal disebutlah itu istilahnya itu radiestesi, kemampuan mendeteksi. Tapi kalau dari perspektif Tuhan tadi ada namanya karunia penglihatan. Karunia penglihatan itu diberikan Tuhan kepada orang per orang, tidak ya, kepada orang per orang, Bapak Ibu, ya. Tentu motivasi dan tujuan Tuhan memberikan karunia penglihatan itu kepada setiap orang percaya yang sudah bertobat kepada Kristus adalah sama tadi untuk mendeteksi,
untuk mengkonfirmasi, untuk memberitahukan hal-hal yang akan terjadi ya hari esok, lusa, atau tahun depan dan di masa yang akan datang. Tapi begini Bapak Ibu, karunia penglihatan itu ya tergantung Tuhan. Karena dia adalah sumber pemberinya. Dan juga implementasi karunia penglihatan itu tergantung waktunya dan kehendak Tuhan juga. Dan yang ketiga, kalau itu karunia penglihatan dari Tuhan, pasti ya dan amin. Artinya apa? Tidak ada yang batal. Yang keempat, kalau karunia penglihatan itu dari Tuhan, maka tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu kalau dalam perspektif karunia rohani. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, radiestasi atau kemampuan mendeteksi ini saya katakan tadi tidak sama dengan karunia penglihatan. Karena ini memakai kuasa dari okultisme. Maka dalam pemakaian, ya, radiestasi atau kemampuan mendeteksi ini tidak ada jaminan kepastian tentang hasil dari ramalan yang akan disampaikan atau di nggak ada. Kalaupun terjadi itu karena kebetulan aja sebenarnya. Dan yang kedua, hasil daripada radiestasi atau kemampuan mendeteksi ini selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Nah, ada istilah lain daripada gejala lain yang dilakukan oleh paranormal disebut dengan namanya prana. Prana itu latihan pengaturan napas dalam gerakan yoga, ya. Itu namanya prana. Nah, bagian lainnya adalah di dalam gejala paranormal ini ada namanya telekinesis, kemampuan menggerakkan objek atau menyebabkan perubahan-perubahan objek dengan kekuatan pikiran. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sampingnya ada saya siapkan satu gambar tuh. Ya, itu contoh penggunaan paranormal lewat telekinesis. Jadi dia mampu memindahkan ya seseorang yang tadinya sama-sama duduk di tanah, di lantai, ya, tapi orang itu bisa dipindahkan. Posisi duduknya melebihi dari posisi orang yang duduk di tanah. Artinya iblis juga memang bisa lakukan ini kok. Bisa. Ya. Itu yang disebut dengan namanya telekinesis atau kemampuan menggerakkan objek. Ya. Atau menyebabkan perubahan dalam objek ya melalui kekuatan pikiran. Jadi bukan mengandalkan kuasa Tuhan Bapak Ibu maksudnya ya. Nah, ada namanya program CD, yaitu kekuatan dari hasil meditasi transendental ya yang menjanjikan kemampuan untuk memindahkan atau levitasi ya sama dengan paranormal ini sebenarnya ya. Nah, bagian daripada Cindy ini sama juga seperti gambar yang di sebelah Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya selalu ada kesamaannya sebenarnya ya, gejala-gejala daripada paranormal ini karena sumbernya memang satu Bapak Ibu ya, yaitu melibatkan kuasa kegelapan atau melibatkan kuasa daripada si iblis sendiri. Nah, itu tentang gejala paranormal. Nah, bagian berikutnya ya pengenalan terhadap perilaku, tindakan, perbuatan daripada paranormal itu sendiri. Yang pertama, jenis pengenalan ini biasanya dikenal dengan istilah extrasensorial perception. Ya, artinya pengenalan ekstrasensorial ini melampaui panca indera. Jadi tidak dapat dilihat oleh akal, tidak dapat dilihat oleh mata kepala sendiri. Manusia biasa nggak bisa. Nah, pengenalan ekstrasensorial ini merupakan bidang studi para psikologi yang serius, ya, yaitu gejala yang sering kita dengar istilahnya itu telepati, ya, yang bisa melihat dari jarak yang jauh, memahami dan mengerti atau membaca isi pikiran orang, ya itu transmisi pikiran. Nah, ini biasanya dialami, dimiliki oleh seseorang yang disebut dengan istilah memiliki indera keenam, ya, indera keenam. Nah, kalau dalam Alkitab tidak ada istilah indera keenam,
Tapi yang ada itu adalah kita punya karunia-karunia rohani. Nah, tapi kalau secara umum, orang yang bisa membaca pikiran orang yang bisa berbicara, ya, atau melihat dari jarak yang jauh, saya katakan tadi, ini disebut dengan orang itu memiliki kemampuan khusus atau disebut dengan namanya memiliki indera keenam, Bapak Ibu ya. Nah, ada juga gejala lain yang lebih diragukan, yaitu gejala bentuk ramalan masa yang akan datang. Dan biasanya ini mereka memakai ya kartu ya untuk meramal masa depan seseorang, juga untuk meramal jodoh, meramal kesuksesan, usaha dan bisnis seseorang. Nah, biasanya mereka memakai media yang disebut dengan namanya di sini, Bapak Ibu, uh, kartu atau juga bola kristal. Jadi, kalau kita lihat misalkan contoh paling sederhana aja Bapak Ibu ya, film-film horor itu kan selalu ya kelihatan sekali ya mereka memakai alat-alat ini ya, bola kristal dan bahkan juga kartu ya. Dan biasanya media yang lainnya adalah mereka membaca atau meramal garis tangan seseorang. Nah, sudah barang tentu ini sangat tidak sesuai, tidak berkenan ya di hadapan Tuhan. Karena usaha ini saya katakan tadi melibatkan kuasa-kuasa kegelapan, melibatkan kuasa-kuasa iblis dengan apa? Bertanya kepada arwah orang-orang yang sudah mati. Ya. Nah, salah satu yang sering kita lihat misalkan ya ada namanya film horor ya yang mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya namanya Jailangkung. Film Jailangkung itu sampai lebih dari 2 episode loh Bapak Ibu. Dan penontonnya sangat begitu banyak dan sangat diminati oleh orang-orang Indonesia sehingga dia sampai membuat lebih dari 1 episode. Itu kan mengindikasikan bahwa ketertarikan orang Indonesia tentang hal-hal yang bersifat dengan okultisme sangat tinggi sebenarnya. Karena karena memang mereka melihat ada hasil loh, ya, ada bukti. Kan itu yang membuat orang menganggap, wah ini top tier juga ini. Kalau saya memakai jasa paranormal yang seperti ini. Nah, tapi sekali lagi itu hanya sifatnya kesementaraan. Memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga sebagian orang sebenarnya suka main-main jalangkung. Tapi hati-hati, ya. Dari yang biasanya iseng, itu nanti bisa dia terdorong ya untuk sungguh-sungguh mendalami ya profesi itu, ya. Bahkan jangan lupa juga Bapak Ibu, awal mulanya mungkin kita penasaran, apa sih isinya film Jalangkung ini, bagaimana sih prosesnya, ada hasilnya atau tidak. Lalu kita mulai menyediakan hati, waktu, tenaga, dan pikiran untuk nonton begitu Bapak Ibu ya. Hati-hati juga itu. Dari hanya sebatas nonton gitu ya. Lama-kelamaan ya kita didorong gitu untuk makin menyukai, merestui, menyetujui ya karena tadi ada hasil ya. Nah, makanya untuk itu sebenarnya hal-hal yang dengan pelajaran ini kita jadi tahu eh, hal-hal yang perlu kita tonton dan hal-hal yang tidak perlu kita tonton. Ya, makanya ada seorang bapak katakan ke saya, Pak Tony boleh nggak Pak saya nonton film horor gitu? Karena saya senang Pak. Apalagi kalau dari pagi siang sampai sore udah capek Pak. Jadi pulang ke rumah itu sudah di atas jam 8 kata dia. Dan saking capeknya biasanya nggak bisa langsung tidur Pak. Jadi saya berpikir ya mengisi waktu supaya mata bisa tidur saya nonton film horor kata dia.
Dan salah satunya waktu itu yang dia sebut ke saya telah nonton film Jai Langkung, Bapak Ibu. Nah, saya bilang, buat apa Bapak harus menyediakan hati, waktu, tenaga, dan pikiran untuk menonton hal-hal yang tidak membangun, tidak produktif itu? Saya bilang, mendingan Bapak nonton berita saja, atau kalau enggak baca Alkitab saja, atau dengar lagu rohani aja, saya bilang. Nah, jadi saya katakan tadi, ini kita harus hati-hati, Bapak Ibu ya. Nah, bahaya yang diakibatkan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau seseorang itu sudah sungguh-sungguh masuk di dalam ranah, iya, memanggil arwah lewat jai langkung, itu sangat berbahaya. Bahayanya, orang ini sudah masuk dalam perangkap penguasaan, pengendalian, dan bahkan juga, iya, dia sudah diperalat oleh roh jahat atau iblis itu sendiri. Ya, itu. Dan sehingga lama-kelamaan orang ini tidak lagi memahami dan menyadari di mana posisinya. Siapa dia? Ya, ya tergantung iblisnya. Ya, kalau iblisnya masih doyan memakai dia, memperalat dia, ya orang itu akan bekerja di luar kesadarannya. Karena yang mengendalikan hati dan pikirannya kan bukan lagi Tuhan, tapi si iblis itu sendiri. Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu hati-hati juga kita dengan eh, ya acara ini dulu banyak juga ditayangkan di berbagai stasiun televisi, uji nyali, ya. Dan banyak juga orang yang suka menonton itu, Bapak Ibu. Saya masih ingat betul ya, program uji nyali ini banyak ditayangkan oleh televisi-televisi swasta. Ya, dan kadang-kadang tanpa sadar orang Kristen juga penasaran. Wah, nanti lihat tuh bagaimana setannya begitu ya, datang menghampiri orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, uji nyali ini kan sebenarnya saya katakan tadi tidak alkitabiah. Dan tidak perlu kita ikutin itu. Apalagi kita lakukan. Karena kenapa? Belum tentu, iya, orang itu, ya, sudah sungguh-sungguh bertobat. Dan itu pernah beberapa kali, Bapak Ibu, ya, orang yang diuji nyalinya ini orang Kristen. Karena dia pakai kalung salib ceritanya. Namanya juga Maria. Begitu ya. Apa yang terjadi? Kerasukan dia. Kerasukan dia. Nah, jadi eh, saya pernah ditanya begini. Pak Tony, kalau Pak Tony ditawari uji nyali mau nggak? Saya bilang buat apa? Ya, untuk menguji Pak. Apakah kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak itu memang benar-benar ada dan sakti, kata orang ini. Saya bilang nggak penting juga lah, saya bilang. Karena kuasa Roh Kudus yang ada di hati kita bukan dalam rangka untuk kita pertontonkan, bukan juga dalam rangka untuk kita pamerkan, bukan juga dalam rangka untuk gagah-gagahan, bukan. Tapi kuasa Roh ada dalam diri kita itu untuk kita pakai apa? Memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Maka saya bilang nggak penting dan nggak perlu dan tidak produktif. Ya. Nah, jadi saya katakan tadi Bapak-bapak sangat disayangkan karena orang-orang Kristen juga masih banyak menyukai hal-hal yang seperti ini dan bahkan memberikan diri mereka ya menjadi media untuk ikut di dalam program-program uji nyali yang saya katakan tadi. Justru mereka sendiri kerasukan. Ya, justru mereka sendiri kerasukan. Ya. Nah, itu salah satu contoh yang paling real kita lihat di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Memang kalau kita lihat begini, Bapak, Bapak Ibu, kadang-kadang ada tokoh-tokoh yang memimpin, ya tadi program uji nyali itu juga mengatasnamakan dirinya tokoh agama kan, Bapak, Bapak Ibu ya, gitu. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan, ya, kalau kita kembali ke Alkitab, Bapak Ibu, Tuhan Yesus waktu dia bertemu setan,
atau iblis. Tidak ada maksud dan motivasi Yesus untuk membuktikan kuasanya atau untuk mempertontonkan kehebatan yang nggak ada. Kalau kita kembali ke Alkitab. Perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang kerasukan setan, yang kerasukan iblis, itu pada saat Yesus melakukan misi pelayanannya. Kita sebut saja contohnya misalkan waktu Tuhan Yesus melepaskan 1.000 setan dari seorang anak muda yang kerasukan di Pulau Gadarasa. Tuhan Yesus tidak mencari-cari itu setan. Enggak, enggak kurang kerjaan dia. Tapi, ya, dalam perjalanan pelayanan Yesus, dia bertemu gitu maksudnya. Lalu dia usir itu setan. Jadi mau saya katakan dalam hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita pun dikasih kuasa oleh Tuhan mengusir setan, bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk petantang-petenteng. Bukan untuk mau mencari-cari apa namanya di sini lawan lawan tanding dengan si iblis. Bukan, bukan, bukan. Tapi kalau misalkan kita dalam pelayanan, Tuhan pertemukan kita dengan orang yang sedang kerasukan setan, ya kita harus layani. Tapi jangan karena kita mau mencari-cari masalah atau mencari-cari setan. Buat apa Bapak Ibu? Lebih baik kita cari jiwa. Ya, yang belum bertobat kepada Kristus supaya mereka bertobat kepada Kristus. Nah, itulah bedanya yang dilakukan oleh paranormal tadi. Mereka kan justru berusaha mencari-cari setan gitu loh. Mencari-cari iblis gitu. Dengan apa? Membuat program yang namanya uji nyali. Dan apa yang terjadi? Seringkali mereka sendiri pun juga kerasukan juga. Kerasukan juga. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Alkitab terhadap perilaku ya atau pelaku paranormal dan juga pengguna jasanya? Ya, yang dalam hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah tanggapan Alkitab terhadap paranormalnya dulu. Sekaligus juga kita akan lihat tanggapan Alkitab terhadap orang yang menggunakan jasa paranormal atau perdukunan itu sendiri. Imamat pasal 19 ayat 31 mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh ramal. Ya, paranormal itu bagian daripada peramal kan sebenarnya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah orang yang sudah mati. Atau kepada paranormal atau para dukun. Jangan kita berpaling, jangan kita percaya. Ya, walaupun mereka katakan, ya ada hasil loh. Dan cukup signifikan hasilnya. Kita nggak boleh percaya itu. Dan juga kita tidak boleh mempergunakan jasa mereka itu. Sesukses apapun, sekaya apapun orang yang telah dibuatnya berhasil. Kita dikatakan, jangan percaya. Apalagi apa? Mencari. Ya, percaya saja nggak boleh. Apalagi mencari. Ya, juga kita tidak boleh. Mengapa? Karena itu najis, kata Tuhan. Jadi di sini sangat jelas bahwa ada konsekuensi juga yang akan ditanggung oleh mereka yang sengaja mencari ya paranormal atau dukun atau datu. Ada hukumannya kok sebenarnya. Di samping ada hukuman yang pasti juga bagi pelaku atau para dukun atau paranormal itu sendiri. Dalam Imamat pasal 20 ayat 6 dan 27 ditegaskan lagi, orang-orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi paranormal atau dukun atau mencari iya jasa pertolongan dari paranormal atau para dukun dikatakan itu bagian daripada perjinahan secara rohani di hadapan Tuhan. Ya, jadi perjinahan itu bukan hanya sekedar ya karena seorang pria mengingini
istri orang lain atau seorang wanita mengingini suami orang lain. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan perzinahan, tapi percaya, ya, atau mencari jasa para dukun atau paranormal itu adalah bentuk perzinahan. Dan Tuhan berkata, aku sendiri. Nah, ini luar biasa nih. Saking begitu Tuhan tidak mau, tidak suka kita bersinggungan dengan paranormal atau para dukun itu Bapak Ibu. Masuk, saking Tuhan tidak suka, tidak setuju dengan jasa atau profesi dukun dan paranormal, maka Tuhan bilang, aku sendiri menentang orang itu. Bukan hanya menentang, tapi juga apa? Melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Inilah kan yang dialami oleh dukun-dukunnya Firaun. Ya, yang waktu itu sedang mempertontonkan kemampuan mereka masing-masing di hadapan Musa. Ya kan? Dengan mereka mengubah tongkat mereka menjadi ular, tapi tidak lama kemudian tongkat Musa pun juga Musa lemparkan berubah juga menjadi ular. Namun yang membedakannya, tongkat Musa yang berubah menjadi ular itu bisa menelan habis ular yang dibuat oleh dukun-dukunnya Firaun itu. Maka akibat dari situ, Firaun pun membinasakan para dukun-dukunnya karena dianggap gatot alias gagal total. Itu adalah cara-cara Tuhan membuktikan hukumannya terhadap pelaku paranormal. Sudah barang tentu juga hukuman yang sama terjadi juga terhadap mereka pengguna jasa paranormal atau dukun itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya dikatakan, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Artinya begini Bapak Ibu. Ada juga orang yang berusaha untuk kesurupan. Saya jadi ingat 5 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Eh, Waktu opung saya meninggal, usia 90 lebih lah. Nah kami mau memasukkan jenazahnya ke kuburannya, ke makamnya. Lalu ada tiba-tiba seorang ibu, ya, berusaha untuk kerasukan rohnya opung saya itu. Lalu langsung saya tarik dia, lalu saya dorong. Caranya waktu itu adalah kami sudah bawa ini peti jenazah opung saya itu udah kami angkat gitu. Tapi dia berusaha untuk merampasnya begitu. Lalu saya tarik si ibu ini, lalu saya dorong. Motivasi dan tujuannya, dia mau dirasuki, ya, oleh roh opung saya itu maksudnya. Padahal yang saya tahu opung saya ini bukan dukun, bukan datu juga. Tetapi kenapa si ibu lakukan ini? Karena dia mau mendapatkan kuasa daripada si iblis. Itu aja motivasinya sebentar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu seringkali juga dilakukan oleh banyak orang Kristen loh. Apalagi di dalam prosesi-prosesi pemakaman. Apalagi misalkan kalau itu dalam konteks memindahkan tulang belulang. Opung-opung kita yang sudah lama dimakamkan di satu tempat, lalu dia mau dipindahkan ke kampung. Biasanya kan itu kalau di orang Batak ada pesta 3 hari 3 malam ya Bapak Ibu. Dan biasanya ukurannya, suksesnya pesta itu, kalau ada orang yang kerasukan, baru sukseslah itu pesta itu. Nah, kalau sudah sampai di situ motivasi dan tujuannya, maka salahlah itu.
acara itu. Tapi kalau hanya sekedar untuk memindahkan tulang belulang orang tua kita itu, hanya sekedar memindahkan ke tempat yang lebih baik, mungkin juga supaya makamnya lebih bisa dirawat, dijaga kan gitu ya. Itu nggak ada masalah. Kalau tapi kalau motivasinya mau mengundang kuasa kegelapan yang ditandai dengan orang harus ada kerasukan, nah ini sudah salah lah itu acara itu. Nah, orang yang kerasukan itu dikatakan di sini juga mendapat hukuman. Nah, Bapak Ibu tolong sampaikan juga kepada jemaat-jemaat kita ya. Jangan bahagia, jangan senang, dan juga jangan merasa sukses. Kalau dia bisa kerasukan, jangan. Karena orang yang kerasukan arwah dikatakan sini, pastilah mereka dihukum mati. Apalagi, ya, peramal atau dukun. Pasti juga dihukum mati. Bahkan dikatakan mereka harus dilontari. Dilontari itu dilempari. Ini saya ambil terjemahan bahasa sehari-hari. Harus dilempari dengan batu. Artinya orangnya harus finish itu kira-kira maksudnya ya. Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Artinya apa? Di samping orangnya akan dihukum oleh Tuhan, tapi juga membawa sebab akibat kepada keturunannya. Itu arti darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi ada konsekuensi akan ditanggung oleh keturunan-keturunannya. Kalau kita katakan sampai ke keturunan yang keempat. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus ingatkan. Ya, orang yang kerasukan, jangan bahagia, jangan senang kalau dia kerasukan. Opungnya, bapaknya, karena yang merasuki dia sebenarnya bukan opungnya, bapaknya, kakeknya, neneknya, mbahnya, ayangnya, bukan. Tapi setan, saudara. Ya, yang saya katakan tadi kan, kadang-kadang ada sebagian orang Kristen mengukur kesuksesan sebuah acara adat itu harus ada orang yang kerasukan. Dan kalau tidak ada orang yang kerasukan, diperpanjang lagi acara itu sampai ada orang yang kerasukan. Ya. Nah, Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 11 juga mengatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Ya, menjadikan anak laki-laki, perempuan, bahkan menjadikan diri kita sendiri, istri kita sendiri, jadi tumbal atau alat untuk persembahan kepada simbolis atau kepada iblis. Tidak boleh. Nah, kan ini yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kepada beberapa orang dukun yang dari Cianjur dan juga yang dari Jawa Tengah itu kan. Mereka mempersembahkan siapa? Istrinya, anaknya, mertuanya, abangnya, adiknya. Itu yang terjadi. Dan sebenarnya akhir dari semuanya itu ujungnya nanti orang yang bersangkutan harus diminta iblis juga untuk apa? Menjadi persembahan untuk si iblis sendiri. Itu yang seringkali saya katakan, soalnya kalau si iblis itu nggak pernah memberikan pertolongan yang gratisan, Bapak Ibu. Nggak pernah. Selalu ada hal yang harus kita bayar. Waktu, tenaga, termasuk jiwa kita sendiri. Nah, di sini Tuhan mengingatkan, jangan didapati seorang pun mempersembahkan. Termasuk juga, boleh nggak kita mempersembahkan makanan, minuman, uang, perhiasan, emas kepada arwah nenek kita yang sudah meninggal? Nggak boleh juga itu. Ada hal yang kelihatannya rohani ini dilakukan oleh orang Kristen. Apa? Sebelum peti jenazah ditutup, ditaruh dulu Alkitab, dimasukkan Alkitab ke dalam peti jenazah. Boleh nggak itu? Nggak boleh Bapak Ibu. Karena Alkitab itu diberikan akan lebih bermanfaat bagi orang yang hidup. Tapi ada orang sebagian orang Kristen berpikir, wah, dulu ini amang sintua na berju dia ini.
Begitu kan. Dulu dia ini amang pendeta yang baik hati. Jadi taruhlah Alkitab di peti jenazahnya supaya nanti dia di kuburan bisa dia berkhutbah lagi kepada jemaat-jemaatnya. Kelihatannya rohani Bapak Ibu ya. Itu tidak Alkitabiah. Dan itu tidak benar. Dan itu tidak boleh. Karena Alkitab itu kita taruh di bawah kepalanya sekalipun. Orang yang sudah meninggal itu. Enggak bermanfaat lagi Alkitab itu di sana. Karena itu tidak lagi dibaca. Apalagi diajarkan atau dikhotbahkan oleh orang yang meninggal. Mengapa? Karena orang itu kan sudah meninggal. Yang kedua, roh orang yang meninggal itu kan juga tidak ada lagi di situ. Nah, Bapak Ibu ini masih banyak dilakukan oleh orang Kristen. Dan kita harus memberitahu, mengingatkan keluarga kita, jemaat kita. Kelihatannya rohani, tapi sangat menyalahi firman Tuhan. Jadi selayaknya sebaiknya kita kasihlah Alkitab itu kepada orang yang masih hidup. Jadi kalau orang itu masih hidup, disitulah kesempatan terbaik buat kita untuk memberikan Alkitab. Mengajarkan Alkitab atau mengkhotbahkan firman Tuhan. Jangan setelah mati, kita suruh dia baca sendiri. Kita suruh dia khotbah sendiri. Dia tidak akan pernah bisa baca, apalagi mengkhotbahkan mengajarkan orang dia sudah mati kok. Nah, ini salah satu contoh. Ini tidak boleh kita lakukan. Walaupun saya katakan tadi kesan, 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 kesan rohani, tetapi sebenarnya rohana. Ya. Nah, terusan lain daripada Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 11 sangat jelas dikatakan. Bukan hanya dilarang memberikan persembahan kurban dalam bentuk apapun, termasuk roh, jiwa, dan tubuh ya. Juga barang-barang berharga saya katakan tadi. Makanan dan minum. Udah gak usah. Gak penting. Menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra. Bahkan bertanya kepada roh, arwah orang sudah meninggal. Dan juga kepada peramal atau meminta petunjuk. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, saya harap ini jelas buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesulit apapun, sesukar apapun, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita pribadi, pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, kita, jemaat-jemaat yang kita layani, kita harus ingatkan. Jangan pernah meminta petunjuk, nasihat, kuasa, kesuksesan, kesembuhan dari iblis. Tapi minta sama Tuhan. Walaupun orang bilang, wih, dulu Simbah itu sakti. Buktinya si A, si B, si C, sampai si X lah. Yang tadinya sudah bangkrut, tapi waktu dia ditolak oleh Simbah itu sukses, berhasil, kaya raya.